Terkasih shalom. Semua bersuka cita amin. Puji nama Tuhan, saya mengundang kita untuk boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita. Kita siapkan hati kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat minggu pagi yang baik yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, kasih dan setia-Mu. Terkhusus Tuhan kami mengucap syukur buat cinta dan penyertaan Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini yang ke-13 tahun. Dan ucapan syukur kami buat acara Pesta Gotilon kami hari ini. Tuhan kiranya berkenanlah Engkau memberkati ibadah dan acara kami hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu berkenan hadir memenuhi tempat ini, bahkan melingkupi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, kita yang siap tenggelam dalam hadirat Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap dalam hadirat Tuhan. Sebab hanya Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Dalam hidupku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari lebih lagi dengan iman Bapak Ibu Saudara terkasih, katakan padanya, Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku
kasih, nikmati pujian ini dengan segenap hatimu, katakan Bapakku yang baik. Mari nyatakan cintamu kepadanya, katakan Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Kau lebih dari segalanya dalam hidup kami Tuhan. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Engkau yang kami perlu. Mari nyatakan dengan iman, Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Segalanya kasih-Mu baik. Mari dengan iman katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari lebih lagi dengan iman katakan pujian ini. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari lebih lagi dengan iman katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari lebih lagi dengan lembut, dengan segenap hatimu katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setia. Kasih-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Katakan Yesus, Yesusku, Kau segalanya. Katakan Yesus, Yesusku, Kau segalanya. Kau segalanya bagi kami. Tak pernah tak pernah berakhir kasih-Mu, tak pernah berakhir cinta-Mu.
anugerah-Mu. Kami umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa penyertaan-Mu yang sempurna bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Betapa hati kami limpah dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kau membawa gereja-Mu Tuhan sejauh ini, kami yakin dan percaya. Ada satu rencana Tuhan yang terbaik bagi gereja-Mu, bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh ada hari ini. Itu semua karena kasih dan perkenanan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sempurnakanlah Tuhan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Sempurnakan penyertaan-Mu bagi gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala pujian, syukur kami hanya bagi-Mu. Pujian ini Bapak Ibu Saudara terkasih. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu Kami persembahkan segala pujian, segala hormat kemuliaan, segala sembah syukur kami ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kuasa, Engkau Raja di atas segala raja, Engkau pencipta langit dan bumi. Syarabatakayam Jesus. Ya Rabbi Yeske Fakaya Rabatakayam Jesus. Kami bersyukur Tuhan.
Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, luar biasa Tuhan memberkati setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, luar biasa Tuhan memberkati jemaat Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan juga memberkati gerejamu hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di tengah-tengah gerejamu. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah nyatakan bagi seluruh jemaat. Layaklah kami bersyukur. Kami membawa persembahan sulung kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa korban pujian kami. Kami membawa sorak-sorai kami kepada Tuhan. Sebab hari ini Tuhan adalah hari sorak-sorak yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih buat apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi gerejamu. Hari ini kami merayakan ulang tahun gerejamu yang ke-13 tahun Tuhan. Kami sudah melihat betapa besar karya Tuhan di tengah-tengah gereja. Betapa luar biasa Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Dan kami sudah merasakan yang sakit disembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan berikanlah kami. Kami sudah melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib bagi gereja. Karya Tuhan yang ajaib bagi jemaat-Mu Tuhan. Hari ini kami merayakan Tuhan pesta syukuran kami. Karena Kau sudah memberkati jemaat-Mu di tengah-tengah pertanian mereka, sawah ladang mereka. Apapun yang mereka kerjakan, usaha-usaha mereka Tuhan. Usaha dagang, usaha pangkas, usaha jahit, usaha apapun yang mereka kerjakan hari ini kami bersyukur dalam pesta kami Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Kau memberkati lumbung-lumbung jemaat-Mu Tuhan. Sekalipun kami belajar memberi bagi gereja-Mu, tetapi kami berdoa lewat pemberian gereja-Mu Tuhan Yesus, pemberian jemaat-Mu kepadamu lewat gereja-Mu. Engkau memberkati setiap lumbung-lumbung jemaat-Mu. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang dilanda sakit penyakit, tetapi anugerah Tuhan membawa kami kecukupan, membawa kami berkat yang luar biasa, sehingga kami boleh bersorak-sorak di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat perayaan ulang tahun dan pesta gotilan kami hari ini. Kau memberkati terus ibadah syukuran kami ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini. Biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kau memberkati gereja-Mu Tuhan. Ada masih banyak Tuhan yang kami pikirkan untuk pembangunan gereja. Pembangunan Tuhan Yesus kanopi halaman gereja. Pembelian kursi citos Tuhan. Bahkan pembelian tanah di sekitar gereja-Mu. Kami percaya, kami taruh Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami bawa kepadamu Tuhan. Berkati setiap pundi-pundi kami Tuhan. Kau mengarahkan perbendaharaan sorgawi di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani. Berkati secara khusus Bapak Gembala Sidang kami Tuhan, yang sedang Tuhan berusaha untuk boleh memperbesar kerajaan sorga di tempat ini. Engkau memberikan visi dan misi yang kuat dalam kehidupan hamba-Mu. Engkau memberikan roh yang kuat dalam hidup hamba-Mu. Engkau memberikan Tuhan Yesus hikmat, bahkan wibawa surgawi, sehingga hamba boleh mengerjakan pelayanan ini dengan takut akan Tuhan, dengan kuasa roh Allah. Beri kesehatan panjang umur Tuhan. Kau memberkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang boleh bergabung dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas bagi kami. Hari ini kami berdoa secara khusus buat bere kami, Moja Tambunan Marajohan Tuhan, yang telah boleh tiba di Sigotom ini. Dari tempat pekerjaannya dia boleh sehat,
Tetapi beberapa waktu lalu dia sakit Tuhan. Hari ini kami sehati. Kau semakin pulihkan Tuhan Yesus. Kau semakin pulihkan sistem peredaran darahnya, sistem imun tubuhnya Tuhan. Kau pulihkan sehingga dia sehat dan normal kembali. Dan kapanpun dia pulang ke tempat pekerjaannya, dia boleh pulang dalam kondisi yang sehat Tuhan Yesus. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, sembuhlah segala sakit penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Bahkan siapapun para orang tua kami, jemaat-Mu yang sakit hari ini Tuhan jamah. Nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami, secara khusus di ibadah kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Semua bersukacita, amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita untuk boleh bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita semua bersukacita dalam acara perayaan ulang tahun gereja kita di tempat ini, amin. Biar hanya kuasa Tuhan yang membangkitkan gerejanya, kuasa Tuhan yang melanda setiap kita umat Tuhan, amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini. Kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja, melanda umat Tuhan. Saat datang penyembuhan, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan.
Tuhan yang membangkitkan setiap kita jemaat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih, tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami telah menyanyikan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan duduk diam mendengarkan sabda-Mu. Dan kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur dan pujian kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lagi dengan iman katakan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari lebih lagi dengan iman katakan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Semusim berlalu, Semusim berlalu Engkau memelihara gereja-Mu Tuhan. Engkau pelihara dengan sempurna Tuhan Yesus. kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari sama-sama katakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku.
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami boleh merasakan kasih yang begitu besar, bahkan melebihi dari samudra. Merasakan kasih yang begitu tinggi, bahkan lebih tinggi dari segalanya. Itulah kasih-Mu, itulah kasih Bapa di dalam kehidupan kami. Karena kami sungguhnya tidak layak Tuhan untuk ada di bait-Mu, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau melayakkan kami. Terima kasih, sungguh ajaib karya-karya yang Tuhan tunjukkan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk merenungkan begitu hebat dan besar kuasa-Mu, untuk boleh memberikan kami kesempatan menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, menikmati kebaikan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami hari ini boleh ada sebagaimana kami ada, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat, bahkan kami boleh menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, bahkan lewat berkat-berkat Tuhan bagi sawah dan ladang kami. Semuanya oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami untuk bersyukur senantiasa, bersyukur buat kebaikan Tuhan, dan tidak pernah melupakan kasih setia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami boleh merayakan 13 tahun penyertaan Tuhan buat gereja-Mu GBI Sigoto, kami tahu kalau bukan tangan Tuhan yang menuntun kami tidak bisa sebagaimana kami ada hari ini. Tetapi oleh karena penyertaan Tuhan yang memberkati dan melindungi gereja-Mu ada sebagaimana ada hari ini. Dan kami juga percaya ke depannya Tuhan, tangan Tuhan akan tetap ada bersama-sama dengan gereja Tuhan. Maka gereja ini akan boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Gereja ini boleh menjadi gereja kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Gereja ini boleh menjadi gereja yang menjadi saluran berkat, gereja yang menjadi saluran kemurahan Tuhan buat umat Tuhan dimanapun mereka berada, yang boleh mengetahui, yang boleh melihat akan keberadaan gereja Tuhan di tempat ini. Bahkan kami juga bersyukur Tuhan, kalau panen raya kami, walaupun sebagian dari antara kami mungkin belum selesai, tapi kami percaya, kalaupun belum selesai, itu artinya Tuhan sedang menambah-nambahkan berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan, baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam satu momen yang spesial buat gereja kita hari ini, ya sebenarnya gereja kita itu diresmikan pada tanggal 26. Tetapi oleh kesepakatan bersama para hamba-hamba Tuhan, kita satukan saja dengan pesta Gotilon, pesta panen raya. Ya, dan kita bersyukur Bapak Saudara, walaupun dalam acara yang sederhana, tidak seperti tahun lalu, ya kita buat acara ulang tahun itu besar-besaran, sampai kita mengundang yang kita sediakan saja sampai 800 makanan, bahkan kurang. Ya kalau kita perhitungkan kemarin itu, tahun lalu itu hampir 1000 orang yang boleh hadir untuk mengikuti ulang tahun dari gereja kita. Apakah hari ini kita menurun? Tidak. Ada waktunya kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, tapi ada waktunya juga kita boleh menikmati berkat Tuhan bersama-sama dengan keluarga besar dari Gereja Betel Indonesia, Jemaat Sigotom. Amin. Ya hari ini berarti kita sedang menikmati Bapak Saudara bersama keluarga kita. Bukan berarti berkat Tuhan yang menurun, tetapi kita ingin saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling mengasihi satu dengan lain, karena kita adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Amin Bapak Saudara. Firman Tuhan hari ini sengaja saya beri judul gereja yang bertumbuh.
Ya, gereja yang bertumbuh. Karena kalau gereja itu nggak bertumbuh, berarti tinggal menunggu kematian saja. Dan kita nggak mau gereja kita akan mati. Kita mau gereja kita akan tumbuh. Amin. Ya, karena kita punya waktu yang panjang, Bapak Saudara. Mungkin saya berumur sekarang ini 51 tahun. Dan setelah saya, ada generasi lagi, Bapak Saudara. Dan generasi itu kita rindukan juga menjadi generasi yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Jadi karena ini terus menerus, maka kita rindukan bahwa kita bukan gereja yang mati, tapi gereja kita adalah gereja yang bertumbuh. Dan bagaimana supaya gereja itu bertumbuh? Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Karena kekuatan kita dan pengetahuan kita bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh ikuti pembacaannya dalam hati. Demikian firman Tuhan, cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua yang telah menjadi percaya telah tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Katakan amin. Ini gereja yang luar biasa, Bapak Saudara. Gereja mula-mula. Setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus, maka mereka mulai membangun gereja mereka, membangun persekutuan mereka. Dan ketika mula-mula saja mereka membangun itu luar biasa. Ayat yang ke-41 di sana dikatakan bahwa ketika mereka sedang menyampaikan pengajaran, ada 3.000 orang yang minta dibaptis. Ini luar biasa, Bapak Saudara. Ya. Tetapi apapun ceritanya, memang yang namanya kegerakan tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang akan menghalanginya. Ada orang-orang yang akan menghadangnya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita mau berhenti hanya karena ada orang yang mau menghambat pertumbuhan demi pertumbuhan dari gereja, bahkan pertumbuhan demi pertumbuhan dari iman percaya kita kepada Tuhan? Saya pikir kita nggak mau, Bapak Saudara. Karena yang namanya gagal dalam pertumbuhan itu adalah kerugian besar. Ketika Bapak Ibu bercocok tanam menanam jagung, maka jagung tidak bertumbuh dengan baik, itu namanya kerugian besar. Karena kita sudah menghabiskan modal untuk itu. Kita sudah menghabiskan tenaga, kita sudah menghabiskan pikiran. Begitu juga dengan pertumbuhan rohani. Ketika pertumbuhan rohani kita tidak sesuai, bertumbuh dengan baik, maka kerugiannya saya perhitungkan jauh lebih besar ketika tanam-tanaman kita tidak bertumbuh dengan baik. Karena yang namanya berkat-berkat Tuhan itu akan mengalir dari pertumbuhan rohani demi rohani yang Tuhan taruhkan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan dengan tangan kita, karena tangan-tangan kita sudah diberkati oleh Tuhan, oleh pertumbuhan rohani kita, maka Tuhan berkata, apapun yang kau tabur dengan tanganmu akan diberkati oleh Tuhan. Mau gak Bapak Saudara punya tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan? Maka kalau kita mau punya tangan-tangan yang diberkati oleh Tuhan, artinya kita harus memiliki pertumbuhan rohani.
Jangan hanya memikirkan pertumbuhan dari tanaman-tanaman kita. Karena tanaman-tanaman kita tidak akan diberkati oleh Tuhan ketika kita tidak dipersiapkan Tuhan untuk diberkati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ini murid-murid yang luar biasa. Baru saja dia sampaikan firman Tuhan, 3.000 orang bertobat. Di ayat yang ke-47 dikatakan, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Itu artinya gereja ini bertumbuh sedemikian rupa tiap-tiap hari. Katakan tiap-tiap hari. Lalu bagaimana supaya gereja kita bertumbuh? Judul dari firman Tuhan yang kita baca ini adalah cara hidup jemaat yang pertama. Jadi kalau kita mau bertumbuh, kita harus melihat cara hidupnya. Kalau kita menanam jagung, maka kita harus tahu dulu cara hidup jagung. Jangan kita paksakan ketika kita menanam jagung, kita paksakan seperti kita menanam kopi. Enggak sama Bapak Saudara. Dan itu enggak akan bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi kalau kita ini adalah sebagai anak-anak Tuhan, orang-orangnya Tuhan yang diharapkan untuk bertumbuh, maka kita juga harus melihat cara hidup jemaat yang bertumbuh. Yang pertama Bapak Saudara, ya, cara hidup jemaat yang pertama itu adalah beriman dan berdoa. Katakan beriman dan berdoa. Kenapa beriman? Iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Hari ini kita beriman mau jadi apa? Orang Batak itu dikenal dengan anak niraja. Berarti kita mau jadi pemimpin. Maka kalau kita mau jadi pemimpin, firman Tuhan katakan pertumbuhan kita harus mengarah kepada seorang pemimpin. Dan bagaimana pertumbuhan yang mengarah kepada seorang pemimpin itu harus diimani. Harus diyakini bahwa suatu waktu kita akan menjadi seorang pemimpin, walaupun untuk mencapai tahap menjadi seorang pemimpin itu nggak mudah. Pasti ada halangannya, pasti ada tantangannya, pasti ada hambatannya. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, kalau kita mau bertumbuh, jangan pikirkan halangannya. Jangan pikirkan hambatannya. Pikirkan kita harus tetap beriman kepada apa yang sedang kita imani. Bahwa saya adalah anak nih raja. Orang Batak itu kan anak nih raja Bapak Saudara. Tetapi apa yang membuat kita gagal? Yang membuat kita gagal adalah sekeliling kita. Maka hari ini kita belajar. Jangan mau lagi terganggu oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bisa saja orang yang di sekeliling kita nggak ganggu kita, tapi mata kita melihat kepada dia. Kok bisa ya dia berhasil? Kok bisa ya dia tambah kaya? Ketika kita melihat orang tambah kaya, hati kita terganggu. Saya mau belajar Bapak Saudara, saya nggak mau terganggu lagi. Itu berkat-berkat dia. Biarin aja. Kok bisa ya dia nggak pernah gereja, tapi kaya? Akhirnya saya mulai sirik. Tuhan, saya ini orang yang rajin ke gereja, kok nggak bisa sekaya dia? Saya nggak akan kaya dengan itu Bapak Saudara. Kenapa? Karena itu sedang mengganggu iman saya aja, akan mencapai apa yang menjadi tujuan saya, yang Tuhan siapkan bagi kita. Tapi saya mau katakan hari ini, bahwa hukum tabur tuai itu tetap terjadi sampai hari ini, amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, nggak usah sirik dengan orang yang berhasil. Mau berhasil dari mana? Mau cara dia berhasil seperti apa? Urusan dia, nggak urusan kita. Kemarin biarkan dia dengan kehidupannya. Saya mau dengan kehidupan saya yang tetap bertautan kepada firman Tuhan. Sekalipun saya hari ini harus menghadapi masalah, sekalipun hari ini saya harus menghadapi tantangan, sekalipun saya harus menghadapi ejekan-ejekan orang. Kalau ini yang memang sedang Tuhan siapkan bagi saya percaya dan beriman. Suatu waktu Tuhan akan berikan apa yang menjadi janjinya, tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Jadi gak usah sibuk dengan sekitar kita Bapak Saudara. Sibuk aja dengan apa yang menjadi urusan kita dengan Tuhan.
Sibuk aja Bapak Saudara. Karena saya percaya hidup kita ini semuanya itu karena anugerah Tuhan. Amin. Kalau kita bilang, toho doamang, mulu sukari di badang mangan. Iya, saya percaya itu. Tapi pekerjaan kita, apakah karena kita hebat? Enggak. Karena memang Tuhan berkati kita. Dari mulai lahir saja Bapak Saudara. Saya mau tanya sama kita, pernahkah kita mau lahir ditanya Tuhan? Mau lahir di keluarga konglomerat? Mau lahir di keluarga orang kaya? Mau lahir di keluarga pejabat? Atau mau keluarga yang hancur-hancuran? Kita nggak pernah ditanya. Bersyukurlah kita dilahirkan dengan keadaan orang tua kita yang masih hidup diberkati oleh Tuhan. Lalu bagaimana orang-orang di luar sana? Apakah anak-anak dari pelacur? Anak itu minta untuk dia dilahirkan dari seorang pelacur yang ayahnya nggak jelas? Ataukah kita katakan anak-anak haram itu, apakah anak haram itu minta untuk dia dilahirkan dari orang tua yang berandalan? Nggak pernah dia minta Bapak Saudara. Tapi saya berkata, puji Tuhan, saya nggak dilahirkan seperti anak ini. Sekalipun saya punya masalah sendiri dengan kehidupan saya. Dan saya bisa dilahirkan dengan kedua orang tua yang lengkap. Dan saya kenal siapa bapak dan siapa ibu saya. Itu semua karena Tuhan. Bukan gak bisa Tuhan buat kita dilahirkan di tempat yang tak layak. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Bahwa hidup kita sepenuhnya hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Maka untuk itu yang pertama, cara hidup yang pertama adalah beriman. Imani Bapak Saudara, bahwa kita akan menjadi orang yang berhasil. Dan gak cukup diimani, harus didoakan. Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ketiga, sama-sama kita baca 2-3 ya. Berserulah kepadaku, maka akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya nggak pernah menyangka kalau saya bisa hadir di Sigotom ini. Karena nggak pernah terpikirkan sama saya bahwa saya harus ada bagian dengan Bapak Ibu di desa kita di Sigotom Nauli ini. Di desa yang nggak pernah saya kenal. Desa yang gak pernah saya tahu sebelumnya. Tetapi kenapa saya dibawa Tuhan ke tempat ini? Supaya Tuhan katakan bahwa aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tak terpahami. Saya melihat hal-hal yang besar di Sigotom ini. Saya melihat hal-hal yang tak terpahami dalam hidup saya di Sigotom ini. Saya bisa bekerja di Sigotom ini. Saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Sigotom ini. Saya bisa mendirikan gereja dengan anugerah Tuhan di Sigotom ini. Bukankah ini sesuatu hal yang besar? Ketika saya ada di kota kelahiran saya, jangankan buka gereja untuk melayani Tuhan saja, mungkin saya udah nggak melayani, Bapak Saudara. Tapi Tuhan arahkan saya ke Sigotom ini untuk Tuhan berikan kepada saya. Dia beritahukan, kamu akan melihat ada hal-hal besar yang akan terjadi di daerah Sigotom ini. Tetaplah beriman dan berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara, cara hidup seperti apa supaya kita bertumbuh? Yang kedua, memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Saya sengaja buat seorang yang sedang memanjat sebuah tebing. Ini bukan pekerjaan mudah. Saya tahu ikut Tuhan itu juga nggak mudah. Ibadah itu banyak tantangannya Bapak Saudara. Walaupun kita ibadah itu nggak pernah dipaksa. Kalau di luar sana, sekalipun dipaksa, kita mau berkorban Bapak Saudara. Tapi ke gereja pernah dipaksa enggak? Tapi seringkali di gereja, seringkali orang melihat ada kekosongan di dalam gereja. Kenapa? Karena memang untuk datang ke gereja itu enggak mudah. Ada banyak tantangannya. Ada banyak hambatannya. Ada banyak tekanan di dalam kehidupan kita. Maka itu Bapak Saudara, apa yang perlu supaya kita bertumbuh dengan baik? Memiliki kesetiaan. Amsal 3 ayat 3-4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan pengharapan dalam pandangan Allah serta manusia.
Mau kita dapat pandangan dari Allah? Mau kita dapat pandangan dari manusia? Kalungkanlah kesetiaan itu. Apapun yang terjadi, aku harus beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun semua orang seperti kata Yosua, tidak mau beribadah kepada Tuhan, pilihlah mau kepada siapa kamu beribadah. Tapi aku dan seisi rumahku, aku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Karena kesetiaan, Bapak Saudara. Kesetiaan. Kalau kita mau disenangi Allah, Allah berkenan atas kehidupan kita sehingga Dia percaya. Dia percaya untuk memberikan berkat-berkat yang besar kepada kita. Dia percaya untuk menaruhkan harta yang paling berharga pada kita. Karena kita ini setia. Gak pernah mengambil apa yang gak menjadi miliknya. Kita setia dalam beribadah. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang setia? Pernahkah Tuhan menghambat berkatnya dalam kehidupan kita? Enggak. Tapi kita aja yang gak setia, Bapak Saudara. Dalam memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita gak setia. Padahal Tuhan berikan hidupnya kepada kita, dijaga, dirawat, dilindungi, dituntun kita, Bapak Saudara. Banyak orang yang udah hampir stres tekan memikirkan anak-anaknya. Tapi sampai puji Tuhan sampai hari ini, anak-anak kita masih dijaga oleh Tuhan. Apakah Tuhan kita bukan Tuhan yang setia? Lalu coba lihat diri kita sudah seperti apa. Kita membayar kesetiaan Tuhan dengan segala kesetiaan kita. Jauh, Bapak Saudara. Kita sering beralasan di hadapan Tuhan. Maka yang kedua, cara hidup seperti apa yang membuat kita bertumbuh? Memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Yang ketiga, cara hidup seperti apa? Selalu berbagi dan mengasihi. Umat Tuhan di sini selalu berbagi. Dengan kasih kepada sekitarnya, Bapak Saudara. Enggak hanya mikiri diri sendiri. Yesus itu enggak pernah mikiri dirinya sendiri. Bahkan sampai dia pagi-pagi tengah malam, dia harus melayani. Diombang-ambingkan di tengah danau, dia harus pergi. Kenapa? Karena dia mau berbagi kepada umatnya. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita miliki, ini juga semua adalah berkat Tuhan. Apakah kita mau berbagi dengan orang yang ada di sekitar kita? Coba lihat di sekitarmu, Bapak Saudara. Ada banyak orang-orang yang butuh perhatianmu. Mungkin dia butuh uang tapi kau gak punya uang. Paling tidak, engkau bisa memberikan dia kebahagiaan. Dengan apa? Dengan caramu bercakap dengan dia. Dengan caramu berkata-kata dengan dia. Gak membuat orang lain tersinggung. Itu sudah bagian dari berbagi. Belajar berkata-kata dengan sopan, dengan ramah. Enggak hanya sekedar mengucap, Bapak Saudara. Kadang-kadang kita tanpa sadari kata-kata kita itu sudah menyakitkan orang lain. Berbagilah dengan cara-cara yang lemah lembut. Mungkin kalau dikatakan tentang uang, kita semua enggak punya uang. Tapi apa yang ada pada kita, masa kita enggak bisa bagi? Senyum kita, perkataan kita. Jangan sembarangan berkata-kata, Bapak Saudara. Begitu ada jemaat yang datang, udah lama gak datang. Ima, soheta rida tonganon. Kadang-kadang Bapak Saudara, pikiran kita hanya berkata-kata biasa, soheta rida on. Tapi bagi dia itu sudah menyakitkan. Kenapa gak kita bilang, oh puji Tuhan. Terima kasih, Ibu udah datang. Sehingga kita bertambah, sukacita tambah ramai. Apakah ada yang rugi ketika kita berkata-kata seperti itu? Enggak. Tapi hati kita seringkali enggak bisa untuk kita berbagi. Kenapa? Karena hati kita udah dikuasai oleh yang namanya sakit hati. Maka untuk itu, mulai kuasai hatimu untuk saling mengasihi. Siapapun dia adalah saudaramu. Siapapun dia adalah keluarga besar dari GBI Sigoto. Berdoa untuk dia. Jangan sakit hati, olah kami. Setiap hari Minggu.
Oti naro tu gereja. Api godang do jemaat ni GB isi gotong mana itu dia du sudei. Kita sakit hati. Lalu kita lihat lagi kehidupannya. Esohnya minggu gimana? Ali tenang-tenang do hidupnya. Kita nggak tahu bagaimana hidupnya. Nggak urusan kita tentang hidup dia. Tapi saya mau katakan hari ini, apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Jangan mau ambil bagian dalam masalah dia. Jangan mau ambil bagian dalam dosa yang dia buat. Jangan mau ambil bagian dalam kelakuan yang dia buat di hadapan Tuhan. Karena kelakuan dia di hadapan Tuhan itu urusan dia dengan Tuhan. Bukan urusan kita, Bapak Saudara. Saya melihat ada banyak hamba-hamba Tuhan yang ketika menjauh dari Tuhan, hidupnya nggak semakin bahagia. Mungkin awalnya dia bahagia, tapi lama-lama dia hancur. Hancur. Kita tinggal pilih. Bagi saya lebih baik dihina orang, direndahkan orang, diejek orang, dan saya nggak perlu balas. Kenapa saya nggak perlu balas? Karena saya punya Tuhan yang besar, yang sanggup untuk menjaga saya, yang sanggup untuk melindungi saya, yang sanggup untuk merawat saya. Siapapun yang menghina Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tetap berjalan dengan cara pertumbuhan iman yang sesuai dengan caranya Tuhan, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang pilihan Tuhan yang akan dikasih dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka itu berbagi aja. Berbagi aja Bapak Saudara. Jangan lihat siapa dia. Tapi kalau kita ditipu ya jangan juga Bapak Saudara. Kita udah bantu, akhirnya dipakai untuk hal yang gak bagus. Lalu kita bantu lagi, Tuhan bilang ya berhikmatlah. Berhikmatlah. Tapi kalau kita lihat dia perlu bantuan, gak kita bantu, kita yang salah Bapak Saudara. Walaupun kita tahu dia orang yang sering menghina kita, mengejek kita. Kita bisa kasih apa yang kita bisa kasih. Maka yang ketiga, cara hidup kenapa jemaat ini bertumbuh? Karena mereka mau saling berbagi. Yang terakhir Bapak Saudara. Yang terakhir bersaksi dan menginjil. Katakan bersaksi dan menginjil. Yohanes pasal yang ke-15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bersaksi itu gak hanya dengan perkataan. Orang bisa menikmati buah kita apabila kita berbuah. Itu sama dengan kesaksian. Orang akan lihat. Ketika saya berhadapan dengan anak-anak Tuhan dari GBC Gotham, kok hati saya sepertinya tenang. Hati saya sepertinya sejuk. Hati saya sepertinya damai. Itu artinya Bapak Ibu berbuah. Ada buah yang Bapak Ibu tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita. Tapi bagaimana kita bisa menunjukkan kalau kita memang berbuah, tapi buah kita pahit. Kenapa buah kita pahit? Karena perkataan-perkataan kita pahit, pedas, keras, kasar. Kita mulai dengan perkataan-perkataan yang lemah lembut. Kalaupun orang lain salah, kita berdoa, Tuhan, ajari saya. Ketika saya menegur dia, tapi teguran saya adalah teguran yang tidak menyakitkan hati dia. Ayo, kita lebih cepat lagi ke gereja yuk. Daripada kita bilang begini, Ima, tak nahru gerejumu. Saya ulang nama rame-rame. Itu lebih sakit buat saudara. Kadang-kadang kita udah tahu dia memang sedang bermain-main. Kadang-kadang kita tahu memang dia sedang memperlambat-lambat. Tapi apa salahnya kita ganti perkataan itu. Tujuannya sama. Sama-sama ingin mempercepat orang datang ke gereja. Tetapi ketika kita mengajak dia dengan cara yang lebih baik. Apakah kita salah Bapak Saudara? Orang akan berkata begini. Iya ya enak ya orang GBC Gotham. Ngajak gerejanya juga gak kasar. Gak suka nuduh-nuduh. Gak masuk sorga kau. Emang kita yang punya kunci sorga? Maka suka-suka kita buka tutup. Gak ada hak kita membuat orang gak masuk sorga atau masuk sorga. Kita hanya tinggal bagaimana kita dipakai Tuhan untuk boleh bersaksi bagi sekitar kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Gak akan mengurangi berkat Tuhan dalam hidupmu. Enggak akan mengurangi harta yang sudah Tuhan taruhkan dalam hidupmu. Enggak akan mengurangi
lebar tanah yang kau sudah miliki. Kau gak perlu jual tanah seperti yang ada di dalam Alkitab ini untuk kau bagi-bagikan kepada gereja Tuhan. Enggak. Saya juga gak pernah paksa Bapak Ibu untuk jual tanah untuk boleh bangun gereja. Tapi kalau Tuhan yang gerakkan Bapak Ibu, saya mau katakan jangan keraskan hatimu. Karena saya percaya kalau Tuhan yang suruh, pasti Tuhan ganti 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Tapi kalau pendeta Silitonga yang suruh, jangan mau kerjakan. Karena saya gak bisa ganti 30, 60 kan 100 kali lipat. Tapi saya percaya Bapak Saudara, kalau Tuhan berkatimu, maka engkau pasti akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau engkau mau bertumbuh, bertumbuhlah dengan cara Tuhan. Maka engkau akan menghasilkan buah-buah yang manis, buah-buah yang harum, buah-buah yang banyak, yang orang akan menikmatinya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu hari ini. Untuk kami boleh bertumbuh. Tuhan sudah adakan cara bagi kami. Tuhan sudah ajarkan cara bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi Kristen-Kristen yang bangkit di akhir zaman ini. Sekalipun ada banyak tantangan, sekalipun ada banyak masalah, sekalipun ada banyak rintangan. Tapi kami akan menjadi Kristen-Kristen yang kuat karena pertumbuhan kami sempurna di hadapan Tuhan. Pertumbuhan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan cara kami beriman, dengan cara kami setia, dengan cara kami mau berbagi, dengan cara kami mau bersaksi. Inilah pertumbuhan yang Tuhan mau taruhkan di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Kita akan masuk acara selanjutnya, silakan duduk Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, semua kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, amin. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan sambil mengangkat pujian kita. Seperti bermimpi, Tuhan pulihkan Sion, dan kita bersuka cita, mulut kita penuh tertawa.
Warta Sepekan Gereja Betel Indonesia Jemaat Sigotom Paratusan, gereja yang bertumbuh dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Tony Silitonga. Minggu 16 Juni 2024 pukul 10 WIB. Facebook GBI Sigotom, YouTube GBI Sigotom, Instagram Tony Silitonga 1. Topik doa syafaat yang akan kita naikkan terus. Yang pertama berdoa buat pemimpin kita. Yang kedua berdoa buat pertumbuhan dan pertambahan jiwa. Yang ketiga berdoa untuk bangsa dan negara. Yang keempat berdoa untuk Tuhan kirim pelayan musik. Yang kelima berdoa untuk pembangunan rumah doa, pemasangan kanopi halaman depan dan pembelian kursi Citos. Yang keenam berdoa untuk KKR pelajar di Stadion Serbaguna Tarutung 9 Agustus 2024 diikuti oleh 7.000 pelajar SMA dan SMK Siatas Barita, Tarutung dan Sipaholon. Hari Jumat ada doa dan puasa pukul 14 WIB di gereja. Jemaat berulang tahun minggu ini. Bagi jemaat yang berulang tahun minggu ini yang mungkin namanya belum sampai kepada kita, kami tetap mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu ada ibadah sekolah minggu pukul 7.30 WIB, dilanjutkan dengan ibadah raya pukul 10 WIB. Ucapan syukur yang datang kepada kita dari keluarga Opung Jikri, bersyukur karena Moja sudah sampai dan minta tadi dukungan doa agar Moja diberi kesehatan. Kapanpun pulang Tuhan tetap menyertai dan memberi kekuatan kesehatan sebesar 100.000. Ada surat yang tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Baiklah, kami mengundang untuk bersama-sama maju ke depan. Kami mengundang Gembala Sidang dan Ibu Gembala untuk maju ke depan. Untuk kita boleh meniup dan memotong kue ulang tahun. Kami mengundang untuk Bapak Ibu Saudara terkasih, boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Happy
Kita bertepuk tangan sama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Umur panjang tangan-tangan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan-tangan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Pilihnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Pilihnya sekarang juga, sekarang. Bersama-sama Ibu Gembala bersama Bapak Gembala meniup lilin dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Selanjutnya potong kue. Kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Ya, pertama kami undang mewakili majelis satu orang yang nanti rotinya dibagi. Oh, lana mewakili deh teh. Mewakili Amang Stephen ya, Amang Opung Yuda, Dustahimuna. Ya, mewakili WBI Sahalak. Dia WBI. Ayo cepat soalnya waktu biar. Mewakili orang tua, na tua-tua nami, Opung Chandro. Olan mewakili dong, mewakili. Oke, satu lagi mewakili pengerja. Salah satu pengerja. Ya, mewakili pengerja. Ya, Inang Naldi. Mewakili pemuda. Satu orang pemuda, top. Langsung aja, langsung. Iya, mewakili sekolah minggu, Sahalak. Ya, yang terakhir mewakili Jemaat Mate, Opung Rafael Mak.
si jemaat. Si umman na mewakili sudi jemaat Alan na mewakili, mau rotinan non boima dibagi. Ale alan mewakili, ya mungkin untuk menyulanginya ibu gembala lah. Ya alana biasa holong seorang ibu itu lebih besar daripada holong seorang bapak kan. Anak nami tului yang dewasa mulu disulangi omak na lega-lega domangan. Jadi mulu omak na menulangi. Lam tabah sehat masudah hitate. Mulu dong namar saib malum. Nah sehat tambah Tuhan tambahkan kesehatan. Oke kita nyanyikan bagi kuenya.